Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran Kitab Ibrani. Pelajaran ke-8, Yesus Pengantara Perjanjian Baru. Sabat petang. Ayat hafalan, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Ibrani 8 ayat 6. Dengan menjalani hidup yang sempurna dan kemudian dengan mati menggantikan tempat kita, Yesus menengahi perjanjian baru yang lebih baik antara kita dan Allah. Melalui kematiannya, Yesus membatalkan hukuman mati yang dituntut oleh pelanggaran kita dan memungkinkan perjanjian baru. Kebenaran ini dijelaskan dalam Ibrani 10 ayat 5-10 yang mengidentifikasi Yesus sebagai yang telah menyatakan ketaatan sempurna yang dituntut oleh perjanjian. Ini merujuk pada Mazmur 40. Aslinya mengacu pada keinginan Daud untuk memberikan ketaatan total kepada Tuhan. Sungguh, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Kita boleh dapatkan itu di dalam Mazmur 40 ayat 8 dan 9. Mazmur ini mengungkapkan kondisi perjanjian Allah dengan Israel, ketaatan yang menyenangkan dan hukum yang tertulis di dalam hati. Tetapi apa yang Daud hanya ingin lakukan, Yesus telah menyelesaikannya. Bagi Paulus, Mazmur ini memiliki arti khusus dengan inkarnasi Yesus. Yesus mewujudkan ketaatan perjanjian baru. Dia adalah teladan kita. Kita telah diselamatkan bukan hanya karena kematiannya, tetapi juga karena ketaatannya yang sempurna. Pada saat ini mari kita lihat pandangan umum dan tema-tema pelajaran yang akan kita pelajari bersama sepanjang minggu ini. Perjanjian Lama diberikan atas dasar imamat Lewi. Sebagai bagian dari perjanjian ini, hanya orang Lewi yang bertindak sebagai perantara antara Tuhan dan orang Israel. Akan tetapi, Kitab Ibrani berbicara tentang bagaimana Yesus diangkat menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Lebih lanjut, Paulus mengingatkan fakta bahwa Yesus bukan dari suku Lewi. Sebaliknya, dia berasal dari suku Yehuda. Jadi, menurut hukum imamat Lewi, dia tidak memenuhi syarat untuk melayani sebagai imam. Namun, dia diangkat menjadi imam besar oleh Tuhan sendiri. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Seseorang mungkin secara sah bertanya bagaimana seseorang dari suku Yehuda bisa menjadi imam, mengingat batasan itu hanya pada orang Lewi. Hanya orang Lewi yang seharusnya melayani di bait suci. Logikanya, perubahan perlu dilakukan terlebih dahulu. Paulus menegaskan bahwa perubahan imamat seperti itu memerlukan perubahan yang sesuai dalam hukum imamat. Perubahan dalam hukum imamat pada gilirannya akan menuntun pada perubahan perjanjian. Perjanjian pertama adalah dengan orang Lewi dan yang kedua dengan Kristus. Mengapa perubahan total itu terjadi? Pelajaran ini menjelaskan bahwa perjanjian lama tidak dapat membersihkan hati nurani dari dosa. Yang menyucikan adalah kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Pengorbanan hewan itu menunjukkan ke depan kepada Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia yang sejati. Dengan perjanjian baru ini juga hadir bukan hanya seorang mediator, negosiator, atau saksi, tetapi seorang penjamin yang menjamin bahwa janji-janji perjanjian itu akan dipenuhi. Akhirnya, dalam perjanjian baru ini, hukum akan diinternalisasi dalam diri manusia dengan tulisan Tuhan, mereka di dalam hati mereka. Ibrani 8 ayatnya yang ke-10. Sepanjang minggu ini kita akan mempelajari bagaimana Yesus adalah pengantara perjanjian baru. Kita akan mempelajari bersama bahwa kita juga memerlukan perjanjian baru. Mengapa perjanjian baru itu dibutuhkan? Apakah tidak cukup dengan perjanjian lama saja? Mengapa harus ada perjanjian lama dan perjanjian baru? Kita juga akan melihat bersama apa yang dimaksudkan dengan baru dan diperbarui. Apakah yang diperbaharui? Dan mengapa perjanjian baru itu memiliki pengantara yang lebih baik dibandingkan perjanjian yang sebelumnya? Dan perjanjian baru memiliki janji yang lebih mulia. Mengapa demikian?
Dan juga ada satu topik yang akan kita pelajari bersama, ialah perjanjian baru itu telah memecahkan masalah hati. Masalah hati yang seperti apa? Atau apakah yang telah dicari solusi ataupun jawabannya terhadap masalah hati tersebut? Di dalam pelajaran ini juga kita akan melihat bahwa hukum ditulis di dalam hati kita. Apakah artinya bahwa hukum itu ditulis di dalam hati kita? Dan apakah kaitannya bagi kehidupan kerohanian pada saat ini? Bagaimana memahami dan mengalami kebenaran ini membantu kita yang sedang mempelajari akan pelajaran ini menghindari jenis ketaatan yang sebenarnya hanya legalisme atau ketaatan yang disebut perbuatan yang sia-sia di dalam Ibrani 9 ayat 14. Kita akan pelajari bersama-sama di dalam pelajaran kita, pelajaran yang ke-8 sepanjang minggu ini. Itulah sebabnya mari kita meluangkan waktu kita walaupun hanya sejenak di dalam setiap aktivitas kita, mempelajari pelajaran sekolah sahabat setiap hari, sehingga kita akan terus menemukan kebenaran demi kebenaran di dalam firman. Kita akan terus dikuatkan dan kita akan tetap setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dengan tekun mempelajari pelajaran yang ke-8, Yesus pengantara perjanjian baru. Kami dapat mempelajari ini setiap hari sehingga iman kami akan terus dikuatkan. Kami akan terus setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.